Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu judul, ya, ini adalah kelanjutan daripada apa yang pernah saya sampaikan. Kita akan langsung saja, mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ya. Lalu di ayat yang ke-18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridku supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mari kita lihat, ya, kelihatannya ada masalah pada waktu itu, dan itu tertulis pada ayat yang ke-18 ketika bapak daripada si anak ini yang sering dirasuki roh, ya, roh bisu, ya. Dalam perspektif kedokteran ini disebut sebagai epilepsi sebenarnya, ya. Bapak ini ingin supaya anaknya sembuh, lalu dibawa ke satu pelayanan yang pada waktu itu Yesus ada di sana bersama tim, bersama murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi ketika bapak ini membawa anaknya yang sering diserang oleh roh bisu tadi itu, ya? Maka sesuatu terjadi, yaitu para murid tidak mampu menyembuhkan si anak ini. Artinya para murid tidak mampu mengusir roh-roh bisu yang ada di tubuh anak ini, ya. Nah, sehingga bapaknya harus bertemu langsung kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan di ayat ke-19, ya, di sini dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, lihat, ya, ketika si bapak tadi ini memberitahukan kepada Yesus, ya, bahwasanya murid-muridnya tidak mampu mengusir roh-roh jahat tadi itu, maka Tuhan Yesus pada waktu itu sedikit kecewa, ya, terhadap murid-muridnya, ya, sehingga dia berkata, ya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Nah, jadi pertanyaannya tentunya, ya, ada apa dengan para murid ini, ya? Apakah ada masalah dengan iman mereka atau ketidakpercayaan mereka? Nah, ya, seperti itu, ya. Jadi pertanyaannya, ya, apa yang masalah? Ya, apa yang bermasalah? Imankah atau ketidakpercayaan mereka, ya? Nah, satu hal yang perlu kita pahami, ya, ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus atau kita lahir baru, ya, maka satu hal yang perlu kita pahami adalah, ya, sebenarnya Tuhan telah memberikan iman, ya. Nah, jadi sebenarnya iman yang ada pada diri para murid pada waktu itu tidak masalah, ya, karena iman itu adalah iman yang sempurna, iman itu adalah iman yang penuh, ya, tapi ada masalah kelihatannya, ya. Nah, dari ayat 19 ini kita tahu ternyata yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-murid itu adalah ketidakpercayaan, ya, para murid pada waktu itu. Nah, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu angkatannya tidak percaya," ya. Jadi, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya," dia bukan berkata, "Hai kamu yang tidak beriman," tidak, ya. Jadi iman is alright, ya, iman nggak ada masalah. Jadi ketidakpercayaan para murid yang membuat, ya, kuasa-kuasa kegelapan, roh bisu khususnya yang menyerang anak tadi itu tidak keluar dari tubuh anak itu. Nah, sehingga, ya, si bapak tadi langsung bertemu dengan Yesus dan dia katakan semua apa yang terjadi, ya. Jadi, ya, intinya ini, ya, pesan hari-hari ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada sahabat-sahabat adalah, ya, mari, ya, sesungguhnya ketika kita lahir baru, kita menerima keselamatan, ya, berkali-kali saya sampaikan bahwasanya, ya, Allah sudah memberikan kuasa, Allah sudah memberikan pengurapan, Allah sudah memberikan iman, bahkan Allah sudah memberikan segala sesuatunya yang sudah Dia punyai. Nah, oleh karena mari kita maksimalkan, ya, kita maksimalkan, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi?
yang terjadi ketika Tuhan Yesus menginginkan kita untuk melayani orang-orang yang ada di luar sana, maka kuasa Allah itu bisa mengalir, ya, sehingga orang yang didoakan, ya, itu bisa mengalami kesembuhan, ya. Kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang seseorang itu roh kegelapan itu bisa diusir. Dengan demikian nama Tuhan Yesus, ya, semakin dipermuliakan. Nah, jadi pesannya hari-hari ini adalah, ya, Tuhan Yesus menginginkan Anda semuanya supaya Anda benar-benar bisa memaksimalkan karunia-karunia roh apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabat muda sekaliannya. Amin, ya. Lalu di ayat yang ke-20 sana dikatakan demikian. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Nah, ya, ketika Tuhan Yesus melayani si anak itu, nah ternyata roh jahat yang ada di tubuh anak itu mulai bermanifestasi. Dia mulai menggoncang-goncang tubuh anak itu. Ya, pertanyaannya, mengapa roh itu merasa gelisah? Mengapa roh itu mengguncangkan si anak tadi itu? Pertanyaannya adalah, ya, roh itu takut, ya, takut kepada siapa? Tentu takut kepada Tuhan Yesus, ya, karena roh Allah adalah lebih besar daripada roh dunia. Ini juga pelajaran. Jadi roh Allah yang ada di dalam diri sahabat-sahabat, penghurapan Allah yang ada di diri sahabat itu, ya, itu lebih besar daripada roh-roh dunia. Nah, artinya apa? Saudara tidak perlu takut yang kepada iblis. Saudara tidak perlu takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika teman-teman saudara dirasuki oleh kuasa kegelapan, maka Anda harus lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Amin. Jadi ini sudah waktunya bagi sahabat-sahabat untuk melepaskan kuasa Allah. Ya, dengan demikian nama Allah semakin dipermuliakan. Ya, karena Allah ingin memakai setiap sahabat-sahabat sebagai alatnya. Ya, dengan demikian, ya, kerajaan Allah dibangun di muka bumi ini. Sukacita damai sejahtera Allah mengalir terus, ya, memenuhi kota kita, bahkan bangsa kita. Amin. Lalu di ayat yang ke-21, ya, di sana dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecil. Nah, ini ternyata, ya, si anak ini sejak dari kecil itu sudah mengalami, ya, gangguan-gangguan, ya, yang dilakukan oleh roh bisu tadi itu, ya. Nah, ini sebenarnya ini sudah akut, ya. Ini susah untuk apa, ya, untuk diobati, ya. Tapi karena memang roh Allah yang ada di dalam diri Yesus tadi itu lebih besar daripada roh-roh dunia, maka apa yang terjadi? Ketika Yesus mengusir roh itu, maka roh itu keluar, ya. Mungkin pertanyaan seperti ini, loh, itu kan Tuhan Yesus, ya, kita kan bukan Tuhan Yesus. Nah, jadi wajarlah kalau Tuhan Yesus yang menghardik roh-roh itu sehingga roh-roh itu lari, ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ketika Yesus turun ke bumi, ya, dia melayani setiap umat manusia. Statusnya adalah sebagai manusia, ya. Jadi 100% ketika dia ada di bumi itu adalah manusia, ya. Artinya apa? Ketika dia melepaskan kuasa Allah itu statusnya bukan sebagai Allah, tapi sebagai anak manusia, ya, sebagai manusia, ya. Nah, tapi karena memang kuasa, ya, Bapaknya yang bersemayam di dalam dirinya itu mulai bekerja, maka kuasa itu dilepaskan, ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuasa-kuasa kegelapan itu lari, ya. Dari mana kita tahu, ya? Dia mulai mengguncangkan tubuh si anak itu, lalu anak itu mulai mengeluarkan busa dari mulutnya. Nah, itulah proses-proses, ya, di mana ketika kuasa-kuasa kegelapan yang merasuk diri seseorang, ya, ketika dia keluar, maka dia akan memberikan tanda-tanda, ya, yang saya sebut sebagai manifestasi. Ini perlu dipahami sehingga ketika mulai melayani orang yang dirasuki, ya, orang yang sakit, ya, maka sahabat jadi mengerti. Oleh karenanya, ya, mari terus, ya, kita asah, ya, kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang saat ini bersemayam dalam diri kita. Ya, kita mulai belajar melepaskan kuasa Allah. Nah, sehingga kuasa-kuasa kegelapan itu lari, tidak mengganggu kehidupan kita. Sehingga satu sen pun berkat Allah itu tidak pernah dicuri oleh kuasa kegelapan, tidak pernah dicuri oleh iblis, setan, whatever its name. Amin. Ayat yang ke-22 di sana dikatakan demikian. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya, ya.
Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, ya, bapaknya kembali menceritakan kepada Tuhan Yesus tentang keadaan si anak, ya. Seringkali roh jahat ini, nah, itu ketika menyerang si anak, maka ya si anak itu dilemparkannya ke api, dilemparkannya ke air, dan tentunya ini sangat menyakitkan. Nah, ini dia, ya. Tapi selanjutnya, ya, lalu dia memohon kepada Tuhan Yesus. Ya, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus itu tercatat di dalam ayat 22, ya. Di sana dikatakan demikian, ya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, ini sebenarnya, ya, ada sesuatu juga masalah di ayat yang ke-22 ini tentang iman daripada bapak si anak tadi itu. Kalau kita bandingkan di ayat yang ke-17, di mana pertama kali dia datang kepada Tuhan Yesus, ya, imannya masih penuh, imannya masih sempurna pada waktu itu, ya. Ketika dia ingin mendekat kepada Tuhan Yesus, dia pun rela. Kalau misalnya kadangkala dia kesepak sana sini karena memang pada waktu itu orang begitu banyak dan sangat sulit untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, tapi dia rela, ya, imannya penuh pada waktu itu, imannya sempurna. Tapi apa yang terjadi ketika dia menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bahwasanya ketika para murid mengusir roh jahat itu dan roh jahat itu tidak keluar dari tubuh si anak, maka terjadi sesuatu, ya, di mana iman daripada si bapak itu mulai goyah sesuatu, ya. Saya pikir ini manusiawi, ya. Dan itu indikatornya, ya, di ayat yang ke-22 tadi, ya, dengan dia berkata demikian tadi, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Nah, ya, nah, dia katakan jika, ya, artinya apa? Ya, ini konotasinya negatif. Dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, ya, karena peristiwa di mana para murid tadi tidak mampu, ya, menyembuhkan si anak tadi itu. Nah, sehingga dia jika, ya, jika, nah, gitu, ya. Jadi yang apa yang bermasalah di sini? Yang sebenarnya yang bermasalah bukan iman, ya. Iman is perfect, iman penuh, ya. Ya, imannya tuh, ya, imannya Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, ya. Yang bermasalah adalah ketidakpercayaan, ya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sana dikatakan demikian, ya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, ya, dia berkata demikian, jika engkau dapat. Ketidakpercayaan si bapak tadi itu, sehingga dijawab oleh Yesus, jika engkau dapat. Dia katakan demikian, ya, jika engkau dapat, ya. Jika engkau dapat apa? Nah, tentunya kayak gitu, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kembali yang dipersoalkan kepada Tuhan Yesus, ya, tidak ada yang mustahil jika engkau percaya. Nah, jadi kepercayaan kita itu yang menjadi perdebatan, ya. Kepercayaan kita itu yang menjadi fokus pembahasan kita. Jadi iman itu nggak perlu lagi kita bahas, ya, karena ketika kita lahir baru, ketika kita menerima keselamatan, ya, maka iman yang sempurna daripada Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita. Nah, jadi masalahnya apa? Ketidakpercayaan. Nah, ini, ya, ketidakpercayaan itulah yang membuat, ya, kuasa-kuasa kegelapan itu tidak hengkang dari kehidupan si anak tadi itu, ya. Lalu ayat yang ke-24 di sana dikatakan demikian, segera anak itu berteriak, ya, dia berteriak, cried out, ya, berteriak, ya, aku percaya. Nah, ketika ditegur oleh Tuhan Yesus, akhirnya apa? Imannya bangkit kembali, ya, kepercayaannya bangkit kembali. Maksud saya kepercayaannya. Kalau iman udah nggak kita bahas lagi, ya, karena imannya adalah iman yang sempurna. Yang perlu kita bahas adalah ketidakpercayaan tadi itu, ya. Ketidakpercayaannya bangkit kembali ketika Tuhan Yesus mulai menghardik dia. Ya, ketika Tuhan Yesus mulai mengatakan sesuatu, ya, lalu apa dikatakannya di situ, ya, aku percaya. Nah, akhirnya kan apa? Aku percaya, bukan dikata aku beriman, tidak, ya, tapi aku percaya, I believe Lord. Nah, seperti itu, ya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, akhirnya dia menyadari, ya, karena ketidakpercayaan dia itu, dia minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya kepercayaannya itu tadi dipulihkan kembali, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu di ayat yang ke-25 di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Nah, saudara lihat, perhatikan, ya, begitu luar biasanya perkataan Tuhan Yesus tadi itu.
Ya. Nah, mungkin saudara berpikir ketika Yesus menghardi itu, lalu kuasa itu turun dari surga. Ya. Nah, kalau seperti itu pandangannya itu salah, saudaraku. Ya. Jadi kuasa itu bukan turun dari surga, tapi kuasa itu sudah ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Jadi kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, dan itu ada dalam diri kita ini, gitu loh. Ya. Nah, sehingga apa tugas kita? Melepaskan kuasa itu supaya apa? Supaya musuh kita tidak kelihatan, ya, yang ada di angkasa bumi, bawah air, bawah bumi itu, ya, itu lari, ya, itu tidak mendekat kita, itu tidak mencuri satu sen pun berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi tugas kita apa? Melepaskan kuasa itu sehingga kehidupan kita semakin efektif, ya, sehingga ya apapun yang kita kerjakan semuanya itu boleh berhasil, ya, karena apa yang Tuhan berikan itu adalah untuk kita, ya, untuk kita, untuk anaknya. Nah, ya, untuk anaknya, ya, untuk saudara dan saya, ya, supaya kehidupan kita lebih efektif, jadi berkat buat orang banyak, sehingga ya Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Ya. Lalu ayat 26 di sana dikatakan, dan cara mengartinya pun tosa repot-repot, ya. Ketika kita mengusir setan itu, saudara tinggal perkatakan aja, ya, dalam nama Tuhan Yesus, enyah kau, ya, maka roh itu akan enyah, ya, karena kuasa yang saudara lepaskan itu adalah kuasa Allah yang berasal dari roh saudara, ya, dari roh saudara. Kelihatannya memang kita harus buat pertemuan khusus, ya, untuk belajar tentang bagaimana melepaskan kuasa Allah, ya. But it's okay, ya, tapi kali ini kita belajar dari awal dulu. Oke. Ayat 26 di sana dikatakan, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Nah, ketika roh itu dihardik, ya, ketika saudara lepaskan, keluar kau, enyah kau dalam nama Tuhan Yesus, maka roh itu apa? Ya, roh itu kadang mengguncang-guncang saudara. Dia nggak mau keluar dari tubuh, ya, dari tubuh si anak yang sudah dirasuk kita, nggak mau dia, ya. Nah, ya, kadang-kala dia melawan seperti itu, ya. Seperti itu, ya, apa yang dia lakukan supaya mental kita jatuh, ya. Tapi saudara jangan pernah gentar sekali, ya, ketika kuasa-kuasa gelapan itu mulai mengguncang-guncang tubuh si anak yang dirasuki, ya. Dia bisa tegang, dia bisa meronta dan lain sebagainya. Anda tinggal lepaskan kuasa Allah dalam nama Tuhan Yesus, enyah kau iblis. Ya pasti, ya, pada akhirnya dia nggak sanggup, saudara. Kenapa? Karena kuasa yang saudara lepaskan itu sangat panas sekali bagi kuasa kegelapan itu, dan akhirnya dia akan pergi, ya. Dan ini yang terjadi di ayat yang ke-26 ini, ya. Lalu di sana dikatakan demikian, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati, saudara. Nah, lihat, ya. Nah, ternyata ketika peristiwa itu terjadi, ya, ini disaksikan oleh begitu banyak orang. Nah, ya, begitu banyak orang, dan orang yang tidak mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah, apa yang terjadi, mereka berpikir anak itu sudah mati, saudara, ya. Seperti itu. Nah, ayat 26 ini juga mengingatkan pelayanan yang pernah saya lakukan dengan pendeta senior saya, saudaraku, ya. Satu kali beberapa tahun yang lalu, ya, saya dengan pendeta senior bersama dengan tim kami pergi ke Pulau Telo, ya. Pulau Telo itu letaknya di bagian selatan daripada Pulau Nias, saudara, ya. Lalu kami ada beberapa hari di sana, dan di hari yang kedua, saudaraku, ya, kami melayani, ya, dan pada waktu itu, ya, pelayanan itu dimulai pada jam 7 malam, ya, dan orang pun mulai banyak, saudara, yang datang ke gereja itu, ya. Sebenarnya pelayanan ini adalah pelayanan KKR, pelayanan pelepasan dan kesembuhan, ya. Tapi apa yang terjadi ketika pendeta senior saya, ya, itu mulai mempersilahkan saya untuk membuka doa, ya, doa ibadah, saudaraku, ya. Nah, di tengah-tengah saya berdoa, saudara, maka apa yang terjadi, ya? Yang terjadi adalah, ya, sebagian orang-orang yang hadir pada waktu itu berteriak-teriak dalam bahasa Nias, ya. Saya juga nggak ngerti, tapi segera penterjemah saya menerjemahkan, ya, bahwasanya mereka mengatakan panas, ya, dan mereka ribut, ya, gaduh suasana gereja itu. Mereka katakan panas dalam bahasa Nias, saudara, ya. Dan akhirnya mereka jatuh, ya, heboh pada waktu itu di gereja, ya, dan sebagian diam saja, saudaraku, seolah-olah mereka mati, ya, seolah-olah mereka mati. Nah, apa yang terjadi, saudara, ketika begitu banyak orang yang jatuh diam saja, ya, maka
orang yang dalam gereja mulai keluar, lari dan memberitahu kepada orang-orang yang ada di luar sana dan berkata, lihat, datang ke gereja, banyak orang mati karena pendeta sudah berdoa, banyak orang mati. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Begitu banyak orang datang ke gereja, saudara, lalu pintu itu digedor, dirusak, lalu saya melihat ya ada kegaduhan di sana, dan saya lihat ada beberapa laki-laki membawa tombak, dan tombak itu siap untuk diarahkan kami untuk membunuh kami. Kenapa? Karena mereka marah ya, karena mereka dapat kabar bahwasanya orang-orang yang didoakan yang jatuh tadi itu mati, saudaraku ya. Tak puji Tuhan ya, Allah bekerja ekstra keras melalui penterjemah kami. Maka mulai dijelaskan bahwasanya orang yang jatuh di lantai, bukan jatuh artinya tergeletak ya, diam di situ seakan-akan mati, itu tidak mati ya, tapi dia menikmati hadirat Allah. Nah, sehingga dia diam di situ, saudaraku ya. Ketika itu disampaikan, saudara ya, orang-orang yang datang yang bawa tombak, yang siap melemparkan tombaknya kepada kami para pelayan pada waktu itu, yang mereka menjadi mengerti. Dan akhirnya ya, pelayanan ini dipimpin oleh pendeta senior, dan pendeta senior mulai memerintahkan kami untuk membangkitkan orang-orang yang dianggap mati itu, saudaraku. Dan itu jumlahnya cukup banyak ya. Ketika mereka dibangkitkan, mereka bangun semuanya, saudara, dan apa yang terjadi? Wajah mereka kelihatan segar. Karena apa? Karena roh kuasa ke-8 itu sudah keluar dari tubuh mereka ya, sehingga semuanya tepuk tangan buat Allah, dan nama Allah semakin dipermuliakan. Amin, saudaraku. Oleh karena, saudara, mari ya, kita harus mengerti isi hati Tuhan hari-hari ini ya, bahwasanya Dia ingin memakai saudara dan saya ya. Dia ingin supaya kehidupan kita lebih efektif ya. Dia ingin supaya kehidupan kita itu menjadi saksi ya pada hari-hari ini, saudaraku. Percayalah, di luar sana kehidupan sangat brutal, di luar sana kehidupan sangat buas. Jika menggunakan kekuatan sendiri, saya yakin saudara akan menjadi pecundang. Tapi bila saudara mengerti, sahabat-sahabat muda mengerti ya, bahwasanya Allah sudah memberikan karunia-karunia roh, Allah sudah memberikan power, kuasa, otoritas dan lain sebagainya itu, dan saudara mengerti bagaimana cara melepaskan kuasa itu, maka saya sangat yakin dan sangat yakin saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sahabat-sahabat muda, ini perlu saya sampaikan ya, karena kembali saya katakan, pada abad 21 ini, pada era persaingan bebas ini, persaingan begitu sangat ketat hari-hari ini. Oleh karenanya, mari kita mendekat kepada Tuhan. Oleh karenanya, mari kita merapat kepada Tuhan. Oleh karenanya, mari kita investasikan waktu kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa, di tengah-tengah kesibukan kita sebagai profesional, saya katakan, mari investasi waktu untuk mempelajari ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita mengenai rahasia kerajaan surganya, supaya saudara ya dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Saudara diciptakan bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Saudara dilahirkan bukan jadi budak, tapi untuk memerintah. Ingat ya, saudara dilahirkan untuk memerintah, saudara dilahirkan untuk jadi pemimpin ya. Dengan demikian nama Allah semakin dipermuliakan. Amin, sahabat-sahabat muda ya. Saya pikir sekian dulu untuk malam hari ini. Ini adalah terjemahan dari khotbah saya yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris ya. Dengan demikian ya, saudara dapat ya versi bahasa Inggrisnya, saudara juga dapat versi bahasa Indonesianya. Dengan demikian saudara semakin diperlengkapi, hanya satu tujuan, supaya kerajaan Allah itu ditegakkan, didirikan di muka bumi, dan nama Allah semakin dipermuliakan, dan banyak lagi orang akan mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat melalui kehidupan saudara. Dan saudara juga ya, ketika mulai memberitakan firman Allah, maka satu hal yang harus saudara pahami, Tuhan Yesus menyertai saudara sampai akhir zaman, sampai saat ini. Oleh karena, saudaraku, mari, ini sudah waktu untuk melepaskan kuasa Allah. Untuk melepaskan kuasa Allah, kita mulai merengsek, mengguncang kerajaan kuasa ke-8 yang ada di angkasa, bumi, bawah air, bawah bumi. Dan kita rembut kembali apa yang pernah dicuri oleh musuh kita yang tidak kelihatan yang bernama iblis. Saudara, mari saudaraku, kita jadi saksi Tuhan Yesus ya. Oleh karena mari saudaraku ya, jangan masuk dalam kelompok generasi yang tidak percaya, tapi jadilah generasi yang percaya. Oleh karenanya, mari ya, merapat. Dan bila saudara masih belum puas ya, belum jelas, saudara boleh tanyakan kepada saya langsung melalui, boleh saudara tulis ya di kolom komentar ini, atau saudara juga boleh mengirimkan ya melalui messenger atau inbox ya, atau saudara juga boleh mengirimkan melalui email saya, knb.ministry76@gmail.com.
Oke, saudaraku, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. May God bless you. See you later. Bye.